Makanya kemarin ketika 01 dan 03 menyatakan mereka cuma bernarasi nggak ada bukti, ya memang belum sampai tahapan pembuktian gitu loh. Membangun narasi ini bukan hal yang gampang, karena narasi ini akan disusun dikaitkan dengan fakta yang ada, bukan narasi ngarang fakta yang nggak ada. Fakta yang ada disusun menjadi narasi. Narasi itu nanti menjadi posita. Posita itu dilengkapi dengan dalil-dalil. Dalil itu ada dua, dalil normanya, aturannya apa yang dilanggar, dalil faktanya. Ini loh fakta yang dilanggar. Baru nanti dibuktikan. Ini loh buktinya saksi. Ini loh bukti formula C. Misalkan hasil dari KPU TPS-nya ada yang, misalkan kemarin kan pernah dibolak-balik direvisi kan. Ada 500.000, ada sekian ratus ribu, puluh ribu. Padahal secara normatif kan maksimum hanya 300 sampai 400 suara per TPS itu. Tapi dengan terobosan ini saya menarik ini. Artinya kecurangan ini akan dibongkar. Nah, substansinya justru apa? Substansinya adalah yang akan menjadi hakim sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Jadi begini, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita bicara tentang hukum, tentu yang pertama kita lihat dari sisi hukum acara atau prosedur, baru yang kedua kita bicara substansi. Substansi perselisihan dari Mahkamah Konstitusi begitu. Kalau kita bicara prosedur, tentu menjadi relevan untuk mendiskusikan apa yang disampaikan oleh Bang Aziz Januar tadi begitu. Pertama terkait legal standing. Apakah paslon itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan? Jadi bukan gugatan ya. Kalau nomenklaturnya itu permohonan, tapi lazim juga disebut gugatan. Jadi permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu 2024. Dasar hukumnya kan kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya di pasal, tinjau saja di pasal 475 ayat 1 dan 2 gitu. 475 itu kan kalau bicara sengketa pilpresnya, kalau 74 itu kan pemilunya gitu. Jadi yang pertama, apakah MK berwenang? Nah, saya juga merujuk apa yang disampaikan oleh Bang Juju, tentu berwenang karena konstitusi itu telah memberikan amanah kepada MK untuk mengadili perkara di tingkat pertama dan akhir. Makanya disebut putusan MK itu final and binding ya. Yang pertama pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, ini biasanya kode perkaranya PUU. Yang kedua ya, ini yang sedang diajukan oleh paslon, yakni sengketa terhadap penghitungan hasil pemilihan umum. Makanya disebut kodenya PHPU. Gitu ya. Nah, yang ketiga memang ya sengketa antara lembaga tinggi negara yang jarang terjadi di MK. Yang paling banyak ya PUU sama PHPU. Gitu. Jadi legal kedudukan hukumnya ada, kewenangan MK ada. Nah, kita bicara sekarang positanya ya. Tentang bagaimana sih konstruksi gugatan atau permohonan itu, sehingga apakah pertama narasinya itu bisa untuk dijadikan dasar untuk melakukan pembatalan penetapan atau tidak begitu. Kan ujungnya itu adalah ujung daripada proses permohonan itu kan keberatan terhadap penetapan. Nah, penetapan yang dipersoalkan itu kan adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 360 tentang penetapan hasil pemilu 2024. Baik hasil pilpresnya, DPR, DPRD, DPD, termasuk DPD. Nah, hanya kalau tim 01 dan 03 itu kan spesifik hasil pilpresnya begitu. Nanti banyak juga itu yang dari partai-partai, cuman itu terkait hasil pileg gitu. Nah, kita fokus ke pilpres gitu ya. Nah, jadi kalau objeknya itu adalah penetapan, memang kalau kita lihat fokusnya itu adalah hasil memang, bukan proses. Apakah hasil suara yang ditetapkan oleh KPU itu paslon yang lain komplain atau tidak, atau keberatan atau tidak? Kan KPU sudah mengumumkan paslon nomor 1 dapat angka 50 jutaan, paslon nomor 2 90 jutaan, paslon nomor 03 27 jutaan. Nah, terhadap hasil ini, angka-angka ini, nah, ada yang keberatan. Tapi saya tidak sependapat kalau kemudian MK hanya mengadili hasilnya, tidak, tapi akan dikorelasikan dengan proses. Artinya begini, apakah 90 juta yang diperoleh oleh pasangan 02 ini prosesnya udah bener kagak? Bener atau tidak proses itu nanti akan dikaitkan dengan apakah dalam prosesnya itu ada suatu tindakan kecurangan atau tidak. Lanjut kemudian membangun narasi berikutnya, apakah kecurangan itu
kecurangan yang lazim atau memiliki kualifikasi TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, setelah membangun narasi itu, baru masuk kepada narasi berikutnya. Apakah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif itu berkorelasi terhadap hasil daripada suara paslon? Nah, kalau ada korelasinya, masuk kepada narasi berikutnya. Apakah kalau tidak ada kecurangan, ada angka suara yang tidak didapatkan oleh paslon tertentu dan akan menjadi milik paslon yang lain, begitu loh. Nah, kalau ada angka itu, apakah nilainya signifikan? Tidak. Kalau nilainya signifikan, itu akan mengubah keputusan KPU, karena yang menang akan berubah. Kalau nilainya tidak signifikan, memang ada kecurangan, tapi nilainya tidak signifikan terhadap perolehan suara paslon yang lain. Nah, ini biasanya akan diabaikan oleh MK. Saya kasih contoh begini ya. Jika dua paslon bersengketa, paslon pertama dapat 60, paslon kedua 40. 40 menggugat ada kecurangan, terbukti. Kalau tidak curang, dia harusnya dapatnya 45. Nah, kalau memang bisa dibuktikan, tetap saja ini tidak akan mengubah keputusan. Karena 45 melawan 55 tetap besar 55. Nah, kita belum masuk ke sana karena belum pembuktian. Yang disampaikan oleh pemohon dalam 0102 adalah narasi ya. 03 ya, narasi tentang adanya kecurangan. Yang kecurangan itu menjadi dasar komplain terhadap penetapan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU gitu loh. Nah, kalau kita baca dari petitumnya, petitumnya itu kan meminta penetapan itu dibatalkan. Lalu ada petitum untuk melakukan proses pemilu ulang di seluruh TPS. Tambahan, nah ini yang tambahan ini yang menurut saya baru dalam kasus ini. Dengan mendiskualifikasi salah satu cawapres dari paslon tertentu. Nah, mungkin ini yang mungkin bisa jadi tadi hakim bisa melakukan refunding. Bisa juga menurut lawyer yang lain, ini hakim akan pakai kacamata kuda gitu loh. Tidak akan menerima itu bagian dari petitum yang bisa dikabulkan atau dimohonkan atau menjadi kewenangan MK gitu. Karena memang problemnya begini ya, secara proses dan prosedur. Gibran itu kan sudah jelas cacat pencalonannya. Kenapa? Karena Gibran dicalonkan tanggal 25 November, sementara per KPU-nya baru 25 Oktober, per KPU-nya baru diubah 3 November. 8 hari. Jadi ini kan seperti peraturan ngikuti si calon gitu loh, ngelayani calon. Dan ini sudah dibawa ke Dewan Kode Etiknya, ya. Sudah diputus ini melanggar etik. Hanya memang pelanggaran etik ini tidak berpengaruh terhadap keputusan penetapan paslon oleh KPU, sehingga Gibran waktu itu tetap jalan gitu loh. Nah, saat itu memang tidak ada sarana untuk membawa. Nah, mungkin inilah yang kemudian dibawa ulang ke MK. Hanya problemnya apakah MK nanti bisa berpikir progresif, refunding tadi, atau MK pasang kacamata kuda. Kalau MK pasang kacamata kuda, ya MK hanya akan mengatakan ini bukan kewenangan MK. Tapi kalau MK bisa menggali dan dia bisa melakukan terobosan, tapi kita lihat praktiknya MK bagaimana sih? Nggak konsisten praktiknya. Contoh, dalam konteks pengujian undang-undang, itu ada putusan MK yang menyatakan MK tidak berwenang membuat norma baru. Jadi yang punya kewenangan membuat norma itu legislator, DPR, bukan MK. Tapi ada kasus dulu undang-undang kewarganegaraan kalau nggak salah, MK membuat norma baru dengan melegilisasi nomenklatur aliran kepercayaan di nomenklatur KTP. Padahal itu adalah norma baru. Artinya memang ya suka-suka MK sebenarnya. Hari ini ya suka-suka MK kalau dia mau berpihak kepada tuntutan masyarakat tentang pemilu curang, dia bisa. Kalau MK nggak mau berpihak, ya dia pasang badan aja. Oh, undang-undangnya kami hanya mengadili penetapannya saja, tidak ada penetapan calon. Penetapan kalau cari alannya di situ. Makanya memang kalau saya jadi kuasa hukum 0103 dilematis, serba salah. Kenapa? Tidak memasukkan itu berarti problemnya nanti hanya mahkamah kalkulator. Ya. Hanya nanti hitung-hitungan saja, hitung-hitungan aja. Oh begitu. Iya. Memang ada kecurangan, tapi selisihnya nggak signifikan. Ya wassalam juga, gitu loh. Tapi dengan terobosan ini, saya menarik ini. Artinya kecurangan ini akan dibongkar. Nah, substansinya justru apa? Narasi itu. Substansinya adalah yang akan menjadi hakim sebenarnya seluruh rakyat Indonesia. Biar rakyat akan mengetahui sebenarnya proses pemilu ini benar-benar memenuhi kriteria asas pemilu tadi ya. Ya.
bebas, jujur, adil. Ya luber lah, jurdil. Kalau kita kan langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tapi stasiunnya saya lihat tadi kan kebebasan sama jurdilnya ya. Kalau rahasianya masih ada sih, karena nggak ada orang habis nyoblos dipaksa untuk kasih tahu kamu apa tadi nyoblosnya. Nah, memang kesulitan membangun narasi itu adalah pada proses apakah pengaruh bansos itu bisa mempengaruhi hasil? Ya, ini bisa, kausalitasnya bisa misalkan. Yang sulit adalah apakah kalau tidak ada pengaruh bansos, calon pemilih itu akan memilih yang lain? Nah, ini yang kemudian nanti akan mempengaruhi hasil suaranya. Dan selisihnya itu yang akan dihitung. Apakah selisihnya akan cukup signifikan untuk melampaui antara 90 juta dengan 50 juta, kalau ini yang pertarungannya antara 01 dan 02, atau 90 juta dengan 27 juta, kalau ini pertarungannya 03 dengan 02. Nah, ini yang kita belum tahu proses pembuktiannya nanti seperti apa begitu. Hanya memang kalau kita bicara tentang substansi suara, hitung-hitungan, mau nggak mau semua akan kembali kepada formulir C1. Nah, kalau mau kembali ke formulir C1, berarti mau nggak mau pembuktiannya harus menghadirkan formulir C1 sebanyak 820.000 dari seluruh TPS yang ada. Atau mungkin kalau kita punya hitung-hitungan, 60%-nya bisa mewakili, tapi dalam hukum nggak bisa pakai asumsi. Kalau pembuktian kan nggak bisa asumsi, 60% ini mewakili seluruh, nggak bisa. Kalau surveinya Denny JA ya bisa lah, dia kan suka-suka dia gitu kan ya. Surveinya yang lain-lain bisa lah. Tapi ada satu yang menurut saya ini menjadi menguatkan apa yang menjadi komplain permohonan 01 dan 03. Survei Litbang Kompas. Kenapa saya katakan itu relevan? Karena begini, Kompas dalam quick count-nya menyatakan 01 menang 58%. Persis seperti yang diumumkan KPU. Persis yang dibilangin oleh Denny J.A., Kodari, dan yang lainnya. 02, mohon maaf ya. Persis hasilnya. Tapi Kompas pada saat sama merilis dukungan hak angket 62%. Yang mendukung hak angket otomatis nggak dukung 02 dong. Kalau yang sudah menang, pasti dia nggak mau ribut dengan hak angket. Udah menang kok. Diam-diam aja gitu. Artinya kan ada anomali. Jangan-jangan survei Kompas yang awal itu memang bagian dari desain. Justru yang real itu adalah ketika ada komplain. Dan kalau 60% ini kaitannya tidak adanya dukungan kepada 02, berarti kan suara menyebar. Paling tidak kemungkinannya dua. Pemilu itu 2 putaran, baik dengan 02 termasuk di dalamnya, atau bahkan 02 terlempar di tahap awal. Karena memang syarat untuk menang 1 kali putaran itu kan, pertama dia harus 50% lebih. Kedua, setidaknya diwakili di 20 provinsi dari seluruh provinsi yang ada. Dan kemenangan 20 provinsi itu juga di atas 50%. Ini syaratnya limitatif. Tapi ketika kita bicara 58%, udah terlalu jauh memang menangnya. Lebih dari syarat minimum tadi gitu. Nah, lagi-lagi, kalau kita bicara narasi, memang butuh bukti. Makanya kemarin ketika 01 dan 03 menyatakan mereka cuma bernarasi, nggak ada bukti. Ya memang belum sampai tahapan pembuktian gitu loh. Membangun narasi ini bukan hal yang gampang. Karena narasi ini akan disusun dikaitkan dengan fakta yang ada. Bukan narasi ngarang fakta yang nggak ada. Fakta yang ada disusun menjadi narasi. Narasi itu nanti menjadi posita. Posita itu dilengkapi dengan dalil-dalil. Dalil itu ada 2. Dalil normanya, aturannya apa yang dilanggar. Dalil faktanya. Ini loh fakta yang dilanggar. Baru nanti dibuktikan. Ini loh buktinya saksi. Ini loh bukti formula C. Misalkan hasil dari KPU TPS-nya ada yang misalkan kemarin kan pernah bolak-balik direvisi kan. Ada 500.000, ada sekian ratus ribu, puluh ribu. Padahal secara normatif kan maksimum hanya 300 sampai 400 suara per TPS itu. Nah ini yang kemudian harus kita lihat ke sana. Ini dari sisi hukum ya. Yang kedua saya malah dari sisi politik. Kalau dari sisi politik begini ya. Saya ingin membangun narasi dari keyakinan kita bahwa pemilu ini adalah curang. Kalau meminjam istilah nomenklatur hukumnya, curang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Kalau nomenklatur politiknya, terstruktur, sistematis, masif, dan brutal. Ada tambahan lagi kata Bang Egy Sujana. Terstruktur, sistematis, masif, brutal, dan gila. Gitu. Kita meyakini itu. Dengan bukti apa? Oh, semua ASN dikerahkan. Aparat penegak hukum dikerahkan. ASN, aparat hukum, kemudian kepala desa sampai dikerahkan. Pertanyaan kita paling sederhana adalah, kalau semua sudah dikerahkan, mungkinkah disisakan 9 biji hakim MK ini nggak dikendalikan?
Padahal titik akhir daripada pemilu itu bukan di keputusan KPU. Endingnya loh, di MK. Di MK. Finalnya di MK gitu loh. Dan memang ada problem begini di dalam proses politik itu. Tidak semua proses gugatan diajukan dalam rangka untuk mencari kemenangan atau keadilan. Ada juga untuk tanggung jawab kepada relawan doang. Oh, yang penting udah gugat, kami nggak bisa berbuat lagi, kita udah upaya ikhtiar, selesai. Setelah itu paslon berapat, urusan lain. Nah, ini secara politik menurut saya menjadi kritikan banyak itu adalah tindakan Nasdem yang langsung menyatakan menerima pemilu, bahkan memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran, padahal paslon yang diusung Nasdem sedang berjuang, bahkan memberikan kualifikasi kemenangan dari paslon 02 itu adalah kemenangan dari hasil curang. Artinya secara sengaja Nasdem memberikan satu ucapan selamat kepada paslon yang curang, atau setidaknya paslon yang menang karena adanya kecurangan. Kalaulah tadi yang curang wasit misalnya. Ya itu tadi bahas soal yang tadi yang KPU menerima tadi. Iya, katakanlah KPU-nya yang curang yang gitu. Menerima tadi ya. Iya, yang menerima. Yang diuntungkan 02 kan? Kalau kita bicara pemilu curang, siapa yang diuntungkan? Apakah 01? Bukan. Apakah 03? Bukan. 02 mau nggak mau gitu loh. Nah, ini yang secara politik menjadi problem gitu. Yang kedua, nah memang saya yang sejak awal itu mengantisipasi itu kita harus punya narasi yang cukup untuk melakukan perjuangannya. Kenapa? Karena kita punya pengalaman di 2019. Merapatnya Partai Gerindra kekuasaan itu masih jauh lebih elok lah. Karena sebelumnya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat, berjuang di MK. Begitu kalah, baru dia membangun narasi penting yang menyatukan cebong kampret. Walaupun sekarang muncul kadrun gitu ya. Pentingnya membangun kesatuan, kita harus bersinergi. Itu dibangun setelah Prabowo membuktikan upayanya sudah final di MK selesai. Nah hari ini itu yang dilakukan oleh Surya Paloh. Membangun narasi kepentingan nasional, angket relevan atau tidak. Tapi MK masih... Padahal MK belum jalan. Belum jalan loh itu waktu itu. Ya, nah ini yang saya harap agar kita tidak kehilangan deposit semangat lakukan perjuangan karena dikerjai oleh politisi ini. Jadi kita hukumnya tetap jalan, tapi antisipasi terhadap politisi-politisi yang seperti ini, kita juga harus mengambil sikap. Ini berarti harus ada satu sikap hati-hati buat kita. Agar apa? Kita tidak menggadaikan asa perjuangan kita, sementara yang punya otoritas untuk melakukan kebijakan politik yang penting itu justru parpol. Hebat sekarang. Kita itu kan, mohon maaf ya, rakyat, relawan, tim ses, itu perannya cuma 3. Apa itu? 1, memilih di TPS. 2, demo-demo atau kampanye akbar. 3, perang medsos. Tapi untuk keputusan apakah merapat atau tidak, paslonnya siapa yang diusung, setelah ini nanti bagaimana, nggak pernah diajak. Termasuk ya, apakah kita akan memberikan ucapan selamat pada hasil pemilu, nggak pernah diajak. Kalau misalkan Nasdem itu meminta pertimbangan relawan dan yang lainnya tentang sikap politik Nasdem pasca pengumuman KPU, pasti semuanya nggak setuju. Nggak mau, ngapain? Kecuali kita sudah ridho, nggak akan mengajukan ke MK. Sudahlah, kita sudahi. Kita ingin reborn bersatu, Anies juga semeleh gitu. Dan sebenarnya ini kan panjang prosesnya. Saya masih ingat Bang Aziz dulu, waktu itu kan kita sudah lihat. Ini kecurangan sudah terlihat sejak proses lama. Sampai Bang Aziz katakan, untuk melawan nggak ada cara lain, mundur. Memang ada risiko pidana waktu itu ya. Tapi ini adalah bagian dari martir untuk menyelamatkan masa depan bangsa agar tidak terjadi. Nah, saat itu kan nggak diambil. Dan kita Bang Juju, TPU kan sudah ke DPR untuk mendiskualifikasi Jokowi. Karena apa? Pemilu jurdil masih ada Jokowi, rasanya mustahil. Jadi syarat pemilu jurdil itu kalau nggak ada Jokowi. Makanya kita minta pemakzulan. Nah, saat itu Puan minta datang bawa bukti. Minta penjelasan urgensinya apa? Kita bawa bukti, kita jelas urgensinya. Salah satu urgensi yang kami sampaikan itu adalah agar pemilu berjalan secara jujur dan adil. Dan ini bukan hanya untuk 01, juga 03. Ada terbukti kan PDIP dikhianati oleh Joko Widodo gitu loh. Makanya terakhir kan saya ingat ya Deddy Sitorus mengatakan, kami siap untuk berdamai dengan siapapun kecuali dengan saudara Joko Widodo. Artinya kan ini menjadi satu indikasi PDIP pun bisa saja merapat gitu loh. Yang tidak mau berkembali itu kan PDIP tidak mau kembali mengadopsi Jokowi untuk diangkat menjadi anak asuh lagi. Nggak mau itu udah.
Karena kita tahu karakter Megawati ya. Sama SBY aja sampai hari ini masih nggak bisa dia berbarengan lagi. Jokowi malah mengangkat anak SBY jadi Menteri PUPR. Waduh, ini tambah ngamuk ini Megawati. Tapi untuk dengan Prabowo, dengan Gerindra. Dari ATR BPN. Iya, ATR BPN. Dengan Prabowo, loh, banyak perjalanan panjang Megawati dengan Prabowo. Artinya, secara politik, pengusung atau parpol pengusung paslon 01 dan 03 sangat mungkin punya probability tinggi untuk bisa merapat. Kenapa kemarin buru-buru mereka klarifikasi? Karena mereka ternyata tidak kuat juga menerima kritikan dari para pendukung sebelumnya. Kan buru-buru Nasdem kemudian klarifikasi, kirim 12 pengacara sebagai bukti bahwa dia tetap konsisten dengan perjuangan. Kirim narasi pileg, dia juga gugat, ya gugat satu aja kan sudah cukup untuk sekedar bukti bahwa dia gimmick saja lah gitu loh. Termasuk dalam konteks PKB dan PKS. PKB pun bisa saja balik lagi gitu loh. Karena dia masih punya 2 menteri. Karena setelah saya perhatikan ya, setelah 2014-2019 nyaris tidak ada partai yang benar-benar oposan. Semua sudah pernah merasakan kekuasaan. Termasuk PKS juga sudah dulu zaman SBY. Ya. Artinya hari ini pun kalau kita menganggap misalkan angket, baru saya baca Puan Maharani mengatakan belum ada update terkait hak angket. Artinya apa? Ya memang gimmick juga, dikerjain juga kita. Saya dulu pernah menulis jangan hak angket yang kita ributkan justru dijadikan bargaining oleh partai untuk bisa merapat. Oh nanti saya pasang badan, nanti fraksi saya yang akan tarik dukungan. Ya, yang penting kita dapat berapa deh posisi menteri kita. Kan kita nggak pernah tahu yang mereka lakukan. Itu loh yang kita hanya dibagi apa? Posisi kita itu hanya dibagi apa? Ke TPS, nyoblos, demo, atau kampanye. Yang 3, perang medsos. Udah selebihnya mereka yang kendalikan. Nah, saya hanya ingin kita menyiapkan deposit. Ya semangatnya tinggi agar apa? Bukan agar tidak kembali mengalami peristiwa yang 2019. Ya sebenarnya sudah terjadi itu. Sudah terjadi, tapi mental kita lebih siap gitu loh. Sekaligus setelah ini kita harus punya renstra ke depan untuk perubahan yang sejati itu seperti apa. Apakah kita akan selalu demikian gitu loh. Itu pandangan dari saya.